Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana Ustadz katakan ibadah itu kalau tanpa ilmu tidak akan diterima. Nah, jikalau kita beribadah terus salah atau tanpa syariat dari Rasul, sedangkan yang mengajarkan ibadahnya adalah guru ngaji waktu kecil. Kita tahunya sekarang sudah dewasa. Bagaimana ibadah yang lalu itu Ustadz? Ya, ini orang dulu diajarkan oleh guru waktu ngajinya itu misalnya doa iftitahnya ini wajahtu, bukan ini wajahmu, atau ini wajah kami, enggak, ini wajahtu misalnya. Nah, orang ini sampai gedenya pakai dia ini wajahtu. Apakah Allah terima ibadahnya? Allah terima. Siapa yang salah? Gurunya. Maka hadis menjelaskan, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik, makna baiknya ilmu itu sesuai dengan yang Allah ajarkan, yang Rasulullah ajarkan. Falahu ajrun. Bagi orang itu ada pahala dari orang-orang mengamalkannya. Seorang guru mengajarkan ilmu yang baik ke murid-muridnya, diamalkan oleh muridnya, maka muridnya ini dapat pahalanya mengalir ke gurunya min ayyang kusa minu syai'un, tanpa mengurangi pahala muridnya. Namun sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengajarkan keburukan, mengajarkan yang salah, falahu wizrun, bagi guru ini dosa ketika ilmu yang salah itu diamalkan oleh orang lain. Maka resiko kami ini yang menyampaikan ilmu berat. Kami ajarkan yang salah, jamaah mengamalkan yang salah, kami dapat dosanya. Maka sebelum menyampaikan ini mohon maaf, mungkin Bapak nengok hari ini nih ngomong terus, padahal dari kemarin ini habis nih baca buku-bukunya ini, buka lagi. Kalau ingin tahu bagaimana cara saya menyampaikan ini, saya gunakan rumus atau teori al-jam'u wa taufiq. Saya kumpulkan semua buku. Ini misal bab Jumat, saya bacalah kitab Fathul Mu'in, saya baca I'anah, saya baca Al-Bajuri, saya baca Al-Mu'tamad, saya baca kitab ini bikin 4 mazhab. Saya baca lagi buku ini Fiqh Sunnah punya Said Sabit. Saya kumpulkan semuanya. Nanti mana ada pendapat yang berbeda, saya ambil mana yang kuatnya. Supaya apa? Jangan sampai kita ajarkan ilmu yang salah. Ketika jamaah mengamalkan yang salah ini, dosanya ngalir ke orang yang mengajarkannya. Maka namun tadi kembali, maka konsepnya untuk mendapatkan at-taufiq, ilmu yang Allah ajarkan sesuai dengan Rasulullah ajarkan dan para sahabat ajarkan tadi, teruslah belajar dan belajar. Oh, kami suka mampu Ustaz baca buku bahasa Arab, dengarkan yang orang menjelaskan dalam bahasa Arab atau buku itu. Namun jangan pernah beranggapan bahwa ini muncul hari ini karena dia nggak mampu, dia haramkan. Contoh, ada orang penyakitnya darah tinggi, orang ini dilarang makan daging kambing karena nggak mampu dia makan daging kambing. Dia katakan daging kambing itu haram, jangan makan. Iya, saya nggak makan. Emang dia nggak makan? Nggak makan emang dia. Kan sakit. Terus jangan katakan karena nggak mampu dia menghafal Al-Quran, dia katakan imam itu nggak mesti hafal Quran. Karena nggak mampu dia bahasa Arab, dia katakan jangan pernah dengar orang-orang yang pengajiannya menggunakan kitab bahasa Arab. Kenapa Tengku dipelintir? Itu orang Arab beda sama kita. Jangan ikut Islam Arab.
Namun kita mau jujur, baginda Rasulullah itu orang Arab. Allah pilih Muhammad dari orang Arab. Kalau orang nggak percaya Muhammad, nggak sah imannya. Bukan ibadahnya, imannya nggak sah. Karena kunci tadi ini, kita ini beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalau hari ini nggak betul Islam orang Arab, kami nggak mau Arab dan seterusnya. Karena awal berangkat tadi ini nggak bisa bahasa Arab, sampai orang Arab disalahkan, pakaian Arab disalahkan, Nabi pun orang Arab disalahkan. Maka ini yang sampai ini kelemahan kita katakan itu nggak boleh, dan itu kita haramkan. Ya,